Panca indera manusia. Hari ini saya ingin mengajar sebuah materi tentang panca indera manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Yang pertama, murid dapat menyebutkan panca indera manusia dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyebutkan fungsi dari panca indera dengan tepat. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait hasil asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik kognitif atau non-kognitif, yang menjadi dasar informasi saya dalam merancang pembelajaran, yang nantinya bisa memfasilitasi murid dengan gaya belajar mereka, baik gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik, serta menemukan asesmen yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa sumber belajar yang nantinya bisa membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat tentang panca indera manusia dan fungsinya, ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ingin anak-anak pahami, bahan-bahan pendukung lainnya seperti gula, garam, gambar warna-warni, gulungan kertas, bunga melati, serta benda berbahan tekstur kasar maupun halus. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, menonton video dan mengamatinya, mendiskusikan, dan kemudian membuat kesimpulan, serta melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan seperti gula, garam, gambar warna-warni, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Di awal pembelajaran, saya melakukan pembukaan dengan berdoa bersama, dipimpin oleh salah satu siswa yang piket. Siap, gerak! Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya memulai dengan mengabsen satu persatu. Taufik, Hadir. Diva, Hadir. Tak lupa juga saya melakukan ice breaking kepada siswa yang ada hubungannya dengan panca indera, yaitu menyanyikan lagu panca indera. 1, 2, 3. Mataku untuk melihat, telinga untuk mendengar, panca indera. Tepuk tangan semuanya. Nah, di awal pembelajaran saya juga memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin murid-murid kuasai. Lewat proses tanya jawab sebagai pertanyaan pemantik, saya memastikan bahwa murid-murid saya memahami apa yang dimaksud dengan panca indera. Kalian tahu nggak panca indera? Apa itu panca indera? Semua yang ada di anggota tubuh. Mata, Pak. Iya, bagus. Arka. Telinga, Pak. Ya, bagus. Pada hari ini kita akan belajar tentang panca indera, di mana kalian itu nantinya akan bisa mengetahui panca indera kita dan juga
fungsinya. Saya sekarang akan membagikan kalian kelompok, di mana akan ada 4 kelompok ya. Akan Pak Dayat bagi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok kan sudah Pak Dayat tentukan, ya kan? Nah, setelah itu baru Pak Dayat akan mempelajari tentang panca indera. Kemudian saya meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, saya telah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya yang sudah dipetakan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik non-kognitifnya. Hal ini karena disesuaikan dengan gaya belajar setiap murid agar nantinya setiap murid bisa saling berkolaborasi. Anak dengan gaya belajar visual saya berikan sumber belajar berupa poster dan teks sederhana. Anak dengan gaya belajar audio saya berikan sumber belajar berupa video YouTube yang sudah didownload terlebih dahulu. Dan anak dengan gaya belajar kinestetik saya berikan instruksi untuk mengamati dan menebak masing-masing panca indera temannya serta memberikan pengalaman langsung untuk menggunakan panca indera dengan cara melihat warna-warni di kertas, mendengarkan bisikan teman dengan gulungan kertas, menghirup aroma bunga, mencicipi rasa dari gula dan garam, serta meraba tekstur halus dan kasar dari benda. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan asesmen selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau diferensiasi proses. Untuk asesmen sumatif, saya memberikan LKPD kepada setiap kelompok untuk didiskusikan. Kelompok visual saya berikan LKPD yang menampilkan gambar panca indera. Kelompok audio saya berikan LKPD berupa tulisan, dan kelompok kinestetik saya berikan LKPD mencocokkan gambar dan fungsinya atau diferensiasi produk. Panca indera kita mata, hidung, lidah, kuping, dan tangan. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa dan makanan dan minuman, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Bagaimana perasaanmu? Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya.